Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferisandria dengan NIM 1914080004. Baiklah, kali ini saya akan mereview materi ketujuh dari mata kuliah biofisika yang diampu oleh Ibu Nur Hasna MSI, di mana materi yang akan saya review adalah fluida dalam sistem biologi. Fluida dalam sistem biologi. Yang mana kali ini yang pertama kita akan membahas pengertian fluida dalam konsep tekanan. Yang kedua, kerja jantung bagian dan bagaimana kerja jantung. Prinsip fluida pada aliran darah manusia. Yang keempat, kerja pernafasan pada paru-paru. Yang kelima, prinsip fluida pada paru-paru manusia. Yang keenam, contoh-contoh penerapan prinsip fluida pada alat kesehatan. Prinsip fluida pada burung. Kontinuitas pada ikan sumpit atau pemanah. Fluida peristiwa fotosintesis pada tumbuhan. Konsep fisika pada proses naiknya air sampai ke daun. Nah, yang pertama kita membahas tentang pengertian fluida dan konsep tekanan. Fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cair. Berdasarkan pergerakan fluida dibedakan menjadi dua, yaitu fluida statik dan fluida dinamik. Fluida merupakan subhimpunan dari fase benda, termasuk juga cairan, gas, plasma, dan padat. Fluida memiliki sifat tidak menolak terhadap perubahan bentuk dan kemampuan untuk mengalir. Sifat-sifat fluida yang pertama, memiliki massa jenis, volume jenis, berat jenis, gravitasi jenis, dan kekentalan. Konsep tekanan. Konsep tekanan yang berlaku pada zat cair adalah tekanan hidrostatik yang dipengaruhi kedalamannya. Hal ini dapat dirasakan oleh perenang atau penyelam yang merasakan adanya tekanan seluruh badan karena fluida memberikan tekanan ke segala arah. Adapun hukum pokok hidrostatik, tekanan yang dilakukan oleh zat cair besarnya tergantung pada kedalaman. P sama dengan U, G kali H. Yang kedua, kerja jantung. Kerja jantung, proses sirkulasi darah manusia terjadi dengan adanya kontrol otot jantung, yang mana selama proses berlangsung jantung melakukan kerja sebesar usaha atau W. Darah mengalir melalui sirkulasi sistematik dengan tekanan puncak sekitar 120 mili Hg, 16 kPa dari setiap siklus jantung. Pada fase istirahat, tekanan biasanya adalah 80 mili Hg, 10,5 kPa. Karena jantung juga melakukan kerja, jantung juga dikatakan mempunyai daya. Daya merupakan laju pemakaian energi delta E dibagi delta T oleh jantung yang sebanding dengan volume darah yang dipompa tiap waktu, delta V per delta T pada tekanan konstan. Prinsip fluida pada aliran darah manusia. Yang satu, aliran darah sebagai fluida statis. Fluida diartikan sebagai suatu zat yang dapat mengalir. Keadaan bahan dapat digolongkan sebagai zat padat dan fluida. Fluida mencakup zat cair dan gas karena dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat lain. Fluida tidak mempertahankan bentuknya. Aliran darah sebagai fluida dinamis. Fluida dinamis, fluida ditinjau dari ketika sedang bergerak. Persamaan Bernoulli merupakan persamaan dasar yang hidrodinamik untuk menjelaskan fenomena fisis yang berhubungan dengan aliran fluida. Persamaan Bernoulli dapat dituliskan sebagai berikut. P ditambah PGH ditambah 1, 2, PV2 sama dengan konstan. Beberapa faktor yang mempengaruhi viskositas darah adalah volume hematokrit, kadar protein plasma, suhu tubuh, kecepatan aliran darah. Bila diameter pembuluh darah kurang dari 1,5 mm, maka viskositas darah turun. Kerja pernafasan paru-paru. Cara kerja sistem pernafasan. 1. Menarik nafas, maka paru-paru mengembang dan terisi udara. 2. Udara masuk lubang hidung dan menyaring partikel kecil seperti menuju ke trakea. Dari trakea masuk ke paru-paru melewati cabang bronkus dan bronkiolus sampai ke alveolus dan pertukaran udara.
Oksigen masuk ke dalam kapiler menuju jantung untuk disebarkan seluruh tubuh. Karbon dioksida masuk dari kapiler rongga paru-paru. Setelah pertukaran oksigen, otot diafragma dan tulang rusuk kembali refleks rongga dada kembali seperti semula. Prinsip fluida pada paru-paru manusia. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran gas antara udara pernapasan di dalam alveoli dengan darah di pembuluh kapiler alveoli. Pertukaran gas ini terjadi sesuai dengan hukum Fick yang memperhitungkan kecepatan perpindahan gas dari suatu medium ke medium lain sebagai berikut. V gas sama dengan S kali A kali D kali P1 kurang P2 per T. Contohnya penerapan prinsip fluida pada alat kesehatan. Stetoskop adalah alat medis yang menggunakan teori fluida dalam pemanfaatannya. Teori ini berkaitan dengan teori tekanan zat fluida yang dikenal dengan hukum Pascal. Kemudian spekmanometer. Prinsip ini bekerja sesuai dengan fenomena fisik fluida terdiri atas manometer air raksa, pressure cuff, dan stetoskop. Penerapan prinsip fluida pada burung. Prinsip penting mengenai hubungan antara tekanan fluida dengan kecepatan aliran fluida, yakni semakin tinggi kecepatan aliran fluida, tekanan akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah kecepatan aliran fluida, tekanan akan semakin tinggi. Apa hubungannya dengan burung? Bentuk sayap burung didesain sedemikian rupa oleh sang pencipta agar bisa mengambil keuntungan dari prinsip di atas. Bentuknya yang aerodinamis memungkinkan aliran fluida, dalam hal ini udara atau angin, di bagian atas lebih tinggi daripada aliran fluida di bagian bawah. Hasilnya, tekanan udara di bagian bawah sayap akan lebih besar dibanding tekanan di bagian atas sayap. Burung pun akan terangkat ke atas karenanya. Kinerja terbang burung. Drag force, gaya hambat udara. Lift force, gaya angkat. Satu, kepada sayap. Kedua, aliran udara yang lewat sayap. Terus, gaya dorong. Menguraikan kontinuitas pada ikan sumpit atau pemanah. Persamaan kontinuitas pada ikan sumpit. Satu, bentuk tubuh. Dua, habitat. Tiga, pertahanan hidup. Air disimpan di insang, diluncurkan dengan menekan insang. Yang ketiga, air mengalir lewat rongga mulut, lidah akan berfungsi sebagai katup. Ciri-ciri ikan sumpit atau pemanah. Menguraikan peran fluida dalam peristiwa fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis artinya penyusunan senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks pada bagian tumbuhan yang mengandung klorofil, dan dengan bantuan cahaya matahari perubahan molekul yang tadinya lebih sederhana, 6 molekul karbon dioksida atau CO2 dan 6 molekul air H2O menjadi senyawa kompleks glukosa atau C6H1H12O6. Berubahnya bentuk senyawa tersebut terjadi dalam serangkaian proses yang kompleks, yaitu melalui reaksi Terang. Pada fase Terang, energi matahari diserap klorofil untuk diubah menjadi energi kimia, lalu akan terjadi pemecahan air yang diubah sebagai ion hidrogen dan oksigen. Pada fase gelap, karbon dioksida dan ion hidrogen akan berkaitan dengan bantuan energi kimia yang dihasilkan pada reaksi terang menjadi glukosa. Proses fotosintesis adalah organel kecil dari tumbuhan yang disebut dengan kloroplas. Berkat kloroplas inilah makhluk hidup sekecil alga biru pun dapat berfotosintesis. Konsep fisika pada proses naiknya air sampai daun. Dari akar sampai ke daun, kemudian daya kapilaritas batang, kemudian daya hisap daun. Terima kasih, itu sedikit penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.